Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap menjaga jarak sehingga kita selalu terhindar dari mara bahaya. Jangan lupa cuci tangan sebelum kalian menyentuh muka. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas teks laporan percobaan, yaitu pengantar. Jadi pada hari ini kita masuk ke materi kedua, yaitu menentukan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu menentukan isi informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Mari kita simak contoh teks 1 berikut ini. Teks 1 menceritakan tentang Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dengan bumi. Venus mengendarai matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kelihatan cahaya petir. Mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua berbicara tentang kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampaknya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nocturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Pertama, ada kehidupan plankton, fitoplankton, 2 bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopik, dan di atom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki, rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan dimakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder terdiri atas paus atau khususnya paus biru, anjing laut, ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi di dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi atau bukan predator. Predator puncak di Antartika hanya memiliki 1 anggota paus pembunuh, karnivora, mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaringan makanan. Itu merupakan 3 contoh teks. Kalian dapat memahami isi dari ketiga teks tersebut. Nah, mari kita lihat isi informasi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan.
Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Nah, itulah isi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Kalian dapat membaca kembali ketiga teks tersebut. Setelah kalian membaca, maka kerjakan tugas berikut. Pertama, dari ketiga teks di atas, manakah informasi yang lebih jelas? Dari ketiga teks di atas, manakah informasi yang lebih lengkap? Tuliskan informasi yang terdapat dari ketiga teks laporan tersebut. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kalian dapat mengerjakan tugas yang ada di video ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan japri Pak Uki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.